Saat menggoda manusia, syaitan tidak langsung mengajak meninggalkan Tuhan, tapi dengan langkah-langkah yang terukur. Bagaimana caranya? Simak penjelasannya dalam khutbah Jumat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa kasyamsi wadduhaha فأنزل علينا القرآن كالقمر إذا تلاها فمن اقتدى بهما عاش في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما تخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها وأشهد أن لا إله إلا الله خلق النفس فسواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أخبره ربه أنه أهلك ثمودا بتغواها وأنه سبحانه وتعالى لا يخاف عقباها صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه من أمته وأولاها وأخراها ما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله جل وعلا وقال الله تعالى على نبيه القديم واسمعوا نداء ربكم لكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Setan ia begitu lihai menyesatkan manusia, bahkan seorang ulama dan ahli ibadah sekalipun. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Mafatih Al-Ghaibnya menegaskan bahwa saat menggoda manusia, setan tidak langsung meminta untuk menyekutukan Allah. Ia menggoda dengan pelan-pelan. Awalnya setan akan mengajak manusia melakukan maksiat. Jika manusia tidak mau, setan akan mendukung manusia beribadah kepada Allah, lalu membuat banyak orang takjub kepada ibadah manusia tersebut. Kemudian manusia itu tanpa didasari terjerambab masuk pada lubang ujub. Ibadah yang awalnya ditunjukkan kepada Allah beralih menjadi demi citra dan pujian manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Setan akan berupaya seolah-olah menjadi sosok pemberi nasihat kepada manusia, padahal ia ingin menjerumuskan anak cucu Adam. Kelihayan setan ini dibocorkan sendiri oleh pemimpin setan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qasamahuma inni lakuma laminadh nasihin. Yang artinya, dan dia bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk penasehatmu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Setan memiliki beberapa langkah dan tahapan saat menggoda manusia. Semua godaan yang disiapkan untuk manusia disesuaikan dengan kondisi dan situasi manusia atau keimanannya. Dalam Al-Quran setidaknya disebutkan 6 tahapan syaitan dalam menggoda manusia. Yang pertama yaitu mengajak manusia untuk menyekutukan Allah, memilih Tuhan lain selain Allah, atau menggoda dengan kesyirikan-kesyirikan yang lain. Bagi orang-orang yang tidak terpedaya dengan godaan ini, syaitan akan melakukan tahapan kedua. Pada tahapan kedua, setan akan mengajak manusia pada hal-hal yang bersifat bid'ah, terutama bid'ah yang dihalalkan dan berujung pada kesyirikan. Jika tidak mempan, syaitan akan beralih pada tahapan selanjutnya. Ketiga, mengajak manusia melakukan dosa besar
seperti membunuh, berzina, dan durhaka kepada orang tua. Jika masih tidak manjur, setan akan beralih pada langkah selanjutnya. Keempat, mengajak melakukan dosa kecil, misalnya seperti mengganggu orang lain meskipun dalam batas yang tidak merugikan. Jika masih belum mampu, syaitan akan menurunkan kembali targetnya. Kelima, mengajak melakukan perkara yang mubah, tidak berdosa tapi juga tidak berpahala. Bisa jadi perkara tersebut adalah menghabiskan waktu kita sehingga lupa melakukan kewajiban kita. Jika gagal, target kembali diturunkan. Keenam, mengalihkan manusia pada aktivitas yang bermanfaat, namun ia memilih aktivitas yang bukan prioritas atau manfaatnya lebih sedikit. Ini adalah godaan syaitan yang paling lemah. Ma'asyaral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Namun jangan disangka meskipun tahapan godaan keenam ini paling lemah, namun jika kita terpedaya, maka syaitan akan menaikkan targetnya sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dan 208 untuk terus berhati-hati dengan upaya dan langkah-langkah syaitan menjerumuskan manusia. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Syaitan memiliki sifat tidak mudah menyerah. Ia termasuk ciptaan Tuhan yang gigih. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari tentang kegigihan syaitan mengganggu manusia agar tidak melakukan sholat subuh. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mengikat ujung kepala seseorang di antara kamu ketika tidur dengan 3 ikatan. Malam masih panjang, maka lanjutkan tidurmu, begitu bisikannya kepada seseorang yang terjaga. Akan tetapi jika yang bersangkutan bangun sambil menyebut atau mengingat Allah, maka terlepaslah ikatan pertama. Kalau ia berwudu, maka terlepaslah ikatan kedua. Dan bila ia salat, terlepaslah semua ikatannya, dan ia akan menjadi seseorang yang giat serta damai jiwanya. Namun jika sebaliknya, maka hatinya kesal dan akan menjadi pemalas. Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun godaan syaitan tidak berhenti di sini. Jika muslim itu giat beribadah, syaitan akan mendukungnya, mengarahkannya kepada ibadah-ibadah yang lebih berat. Misalnya jika selama ini dia berpuasa Senin Kamis, maka syaitan akan mendorongnya puasa seminggu. Jika selama ini salat sunnahnya hanya beberapa rakaat, maka syaitan akan mengusulkan salat sunnah yang rakaatnya lebih banyak. Bersikap keras kepada orang-orang yang dianggap menentang perintah Allah. Ia akan didorong semakin ekstrim dan jauh dari nilai Islam yang penuh rahmat. Semua itu dilakukan agar syaitan mendapat teman di neraka dan membalaskan dendamnya kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha amarani anna u'allimakum ma jahiltum mimma allimani yaumi hadza. Inna kulla malin nahaltuhu abdi halalun wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa antabathum syaitanu fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum ay yushriku bi ma lam unazzil bihi sultana." Yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku agar menyampaikan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui dari ajarannya kepadaku pada hari ini. Allah berfirman, sesungguhnya semua apa yang kuanugerahkan kepada hambaku itu adalah halal baginya. Aku telah menciptakan hamba-hambaku semua dalam keadaan suci dan cenderung kepada kebaikan atau meyakini keesaannya. Lalu syaitan datang kepada mereka, mengelabui mereka, menyangkut agama mereka.
dan memerintahkan mereka mempersekutukan aku dengan sesuatu tanpa satu dasar. Maka dari sini jika ada dari kita yang selama ini merasa telah melakukan kebaikan, patuh kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah berat sehingga memandang orang lain dan ibadahnya tidak seberapa dibanding kita, maka kita perlu hati-hati. Siapa tahu kita yang justru sedang tergoda oleh syaitan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Itulah khutbah singkat pada Jumat kali ini, semoga bermanfaat khususnya kepada khatib pribadi dan umumnya kepada segenap jamaah sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Fayaghfiru faya fawzal mustaghfirin faya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nazarin wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma zahara wa ma batan. وحافظوا على طاعتي وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه أثنى بملائكة المسبح بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصلت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا وهيب العطيات اللهم ارفع عنا الغضا والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا الخاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون